Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Oke, terima kasih Om Jenuri untuk menyampaikan laporan singkat mengenai musyawarah nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melaksanakan munas juga, walau dengan sangat mungkin sederhana sekali. Saya ucapkan selamat datang kepada para perwakilan chapter di seluruh Nusantara. Saya atas nama pribadi dan Ciawi Budi mohon maaf barangkali dalam penyajiannya yang begitu artinya masih selamat bermunas. Diharapkan munas kali ini menghasilkan apa-apa yang terbaik bagi majunya PKS. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om Jajak atas sambutannya paparnya. Kemudian berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Tim Ad hoc TNI. Mohon kesediaannya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para ketua chapter atau perwakilan yang pada hari ini bisa menghadiri acara munas yaitu sejarah yang pertama TKI ini dalam 2 tahun ini. Saya berterima kasih buat Om JJ yang bersedia untuk menjadi panitia munas di Kuningan, di mana sebelumnya kita akan mengadakan di Bandung, tapi karena keadaan tidak memungkinkan maka kita geser ke Kuningan. Untuk munas kali ini kita akan membahas ADART yang awalnya dibikin oleh tim Ad hoc, dan nanti di sini kita akan mengesahkan atau nanti kita bisa revisi di sini bersama. Ya, untuk masukannya semua nanti akan kita revisi karena produk tim Ad hoc mungkin belum sempurna. Saya harap ada masukan-masukan untuk membangun PKSI kedepannya yang lebih baik. Dan munas hari ini kita juga akan memilih ketua TKSI 1 Nusantara 1. Semoga kedepannya TKSI yang dipimpin oleh ketua bisa
baik dan solid. Untuk kategori pemilihan ketua, mungkin teman-teman kan kemarin sudah pada datang, banyak kriteria persyaratan yang berselisih lah. Mungkin nanti persyaratan itu bisa kita dorong di sini. Entah ke depan seperti apa. Marilah sama-sama kita ada satu rumahnya, biar satu sama lain sama-sama enak. Karena yang mungkin itu dia di ad-hoc belum sempurna untuk membuat, makanya ini nanti kita sama-sama kita sisihkan ego kita untuk TKC. Saya harap kedepannya pun yang saya lihat di Facebook kita memang banyak konflik-konflik yang nggak enak dilihat lah. Karena di sini juga bukannya kita aja yang ada di dalam, tapi ada orang-orang di luar sana seperti tetangga sebelah kita yang melihat. Mungkin ini awal untuk kita berdiri dan kedepannya kita lebih solid. Dan mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta untuk yang beragama di luar agama Islam untuk berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang beragama Islam sama-sama mari kita aminkan supaya Munas pada hari ini, Munas DKSD Nusantara berjalan lancar. Ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan liman walidayah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tadarru'ana wa tasbu'ana wa ta'lim nasirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kemudahan dan kelancaran pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kemudahan dalam Munas pada hari ini ya Allah. Berikutnya kita masuk ke agenda utama yaitu sidang. Tapi tidak sebuah sidang tidak akan lengkap jika tidak ada pimpinan dan susunan perangkat pimpinan sidang. Untuk penunjukan pimpinan sidang akan dilakukan oleh ketua tim ad hoc kita untuk menunjuk siapakah yang pantas untuk menjadi ketua pimpinan sidang. Nanti pimpinan sidang akan menunjuk orang-orang yang akan mendampingi dia selama sidang ini berlangsung. Demikian Untuk pimpinan sidang kami sekali ini, di mana akan kita percayakan pada Om Jeffrey dari Sepuluh bahwa pengalamannya pertama yaitu mensukseskan acara Munas di Semarang. Kami mohon kesediaannya Bapak Jeffrey. silakan di tengah-tengah penyerahan palu sidang oleh ketua Om Tendi kepada Om. Oke. Untuk Om Jai silakan menunjuk para
Amin ya rabbal alamin. Ini yang dicari. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk dalam istilahnya menjadi pimpinan sidang. Insya Allah kita akan menjalankan sidang ini dengan tujuan baik untuk perencanaan yang baik dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pulang ke chapter kita masing-masing dengan oleh-oleh hasil dari munas ini untuk kebaikan kita bersama. Sebagai rangkaian dari sidang, sebelum sidang ini kita mulai dan kita lanjutkan, mohon berkenan dari rekan-rekan semua ada di antaranya untuk bisa membantu saya di dalam sidang ini, mendampingi saya. 2 orang, pertama sebagai wakil pimpinan sidang. Ini saya harus ke toilet, wakil pimpinan sidang itu yang akan menjalankan, serta seorang sekretaris yang mencatat seluruh hasil keputusan sidang, serta 1 orang notulen. Monggo silahkan yang berkenan dan mau untuk menjadi pendamping saya di dalam sidang ini, silakan. Atau saya yang harus menunjuk. Monggo, barangkali ada yang berkenan dulu untuk menjadi pendamping saya di dalam sidang ini. Silakan, coba. Tunjuk, baik. Kita sepakati untuk pendamping dalam pimpinan sidang. Saya menunjuk ya. Mohon keikhlasannya. Untuk menghormati tuan rumah, mohon Cecep untuk mendampingi saya sebagai wakil pimpinan sidang pembahasan. Mohon Oval untuk berkenan. Itu hijau. Baik, perangkat sidang insya Allah sudah terpenuhi. Untuk itu bersama ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Munas TKSNI tahun 2016 bersama ini dinyatakan terbuka. Sebagai agenda yang pertama dari sidang ini adalah pengesahan quorum, di mana akan kita sama-sama absen dari daftar hadir yang sudah diserahkan oleh sekretariat Munas. Sekaligus mohon nama yang saya panggil untuk berdiri. Oke. Baik, yang pertama dari Ciayu Mandaluri yang diwakili oleh Om Oval. Berdiri Oval. Serta Om Daniel. Oke, lagi dalam perjalanan. Kemudian dari Tangerang, Babin Rais dan Om Asen. Dari Solo Raya diwakili oleh Yudi, Om Yudi, serta Om Iwan Kusilo.
Dari Jatim diwakili oleh Om Ali. Oke. Serta Om Didit. Dari Wonosobo diwakili oleh Juragan Promotion Om Agung serta Om Sugeng. Dari Cokmatis diwakili oleh Om Farid serta Om Arif. Dari sektor Purwokerto Om Andrianto serta Om Mandala Putra. Oke. Kemudian dari Bekasi Om Denny Pradaya serta Om Bunda. Dari TNGR Om Adi Maron serta Om Taib. Dari Dexter Om Bidan serta Om Vini Kahiji. Dari Isbara Om Rofi serta Om Slamet. Dari Balawi Mbah Apong serta Om Teduh. Dari Banjarnegara Om Dede. Banjarnegara. Oh, maaf. Dari Banjarnegara Om Dede Semangat serta Om Mul. Ya. Dari Banjarnegara yang paling berhubungan Om Iqbal serta Om Dean. Dari Pemalang Om Imam Benar serta Om Imam Sofani. Kakak beradik ya, sama-sama imam. Dari Purwakarta Om Reni. Oke. Serta Om Tagen. Terima kasih. Dari Jakarta Om Hari serta Om Adi Nusantara. Oh, oke. Dari Jabodetabek Om Arga. Baik. 50% plus 1. 50% plus 1. Untuk itu mohon persetujuan dari rekan-rekan semuanya. Apakah sidang ini dengan tingkat kehadiran sudah 50% plus 1, apakah sudah bisa dinyatakan memenuhi quorum atau tidak? Bagaimana rekan-rekan semuanya? Silakan. Mereka itu datang jauh-jauh dari Sumatera, ya, berangkat dari hari Kamis. Kalau aspirasi mereka itu tidak bisa tersalurkan di sini, mereka kan menghargai dia, ya, karena mereka jauh gitu, jauh. Ya mungkin rekan-rekan yang lain di sini bagaimana? Intinya sidang kita tunda dulu menunggu kehadiran dari yang lain, khususnya dari Sumatera. Gitu. Kalau misalnya bisa dihubungi
mulai dibahas. Momen yang penting, bersejarah, ya, serta boleh dikatakan cukup fenomenal, karena ini akan menjadi langkah awal kita untuk menentukan masa depan komunitas kita tercinta ini, di mana dua hal juga yang kebetulan bertepatan. Yang pertama, Munas TKSI ini bertempat di tempat yang bersejarah, yaitu Kota Kuningan, di mana Kota Kuningan pernah menjadi tempat pelaksanaan konferensi Lingkar Jati yang juga merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk secara legal diakui oleh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pelaksanaan Munas TKSI tahun 2016, yaitu tanggal 1 Oktober, juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Alhamdulillah, di mana dengan dua semangat peristiwa bersejarah ini, kita berharap ke depan komunitas tercinta kita ini akan menjadi semakin baik dan maju serta bermartabat. Bagaimana Pak Gan? Itu sudah aku pernah dan kemudian Om tambah, makanya kita baru 2 tahun Om, tanggal 27 September Om. Belum jauh. Jadi event ini sudah merupakan perayaan kedua. Baik, terima kasih diingatkan bahwasanya memang perencanaan pelaksanaan Munas ini kita tepatkan, sekalipun harinya atau tanggalnya tidak persis sama, merupakan 2 tahun, tepat 2 tahun usia dari komunitas kita ini, dan merupakan hadiah terindah bagi komunitas kita, sehingga kita bisa menyelenggarakan Munas TKSI ini. Oke. Pendapat saya, bagaimana sekiranya kalau sidang ini kita lanjutkan dulu, ya, dengan meletakkan sidang, karena sudah diikuti oleh 50% plus 1, maka sidang ini dinyatakan sah. Baik, oke. Baik, sambil menunggu rekan-rekan dari sektor lain yang sudah dalam perjalanan, kita lanjutkan langkah sidang kita untuk membahas tata tertib sidang, sehingga bisa menjadi pegangan kita untuk pelaksanaan Munas ini. Bagaimana? Baik, oke. Mau siap tayangannya, tata tertib. Jadi yang akan kita bahas di sini, yang sudah ditampilkan di sini, masih berupa konsep. Untuk nantinya kita diskusikan bersama,
sehingga dari hasil diskusi itu sudah menjadi penetapan tata tertib. Baik, di Zoom aja. Ayat demi ayat, rancangan peraturan tata tertib dan acara musyawarah nasional atau TKSI pertama tahun 2016. Pasal pertama, pendahuluan, bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi berdirinya sebuah komunitas. Yang kedua, bahwa untuk menjamin kelancaran acara dan ketertiban pelaksanaan musyawarah nasional TKSI perlu dibuat peraturan tata tertib dan acara. Oke, setuju? Pasal 1. Lanjut pasal 2. Maksud dan tujuan peraturan peraturan tata tertib dan acara ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan musyawarah nasional TKSI pertama tahun 2016. B. Tujuan dibuatnya peraturan tata tertib dan acara ini agar Munas dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi perkembangan dan kemajuan organisasi dan pembinaan anggota TKSI ke depan. Setuju? Silakan Maulana. Kalau bisa pastinya di. Ya, ini kebetulan karena memang antara file di flash disk dengan Windows Office yang ada di laptopnya itu ada perbedaan. Jadi itu nanti akan dibetulkan secara manual tapi yang jelas kita bisa baca bersama-sama dulu. Lanjut. Pasal 2 disetujui? Setuju ya? Oke, lanjut. Yang selanjutnya pasal 3, waktu dan tempat musyawarah nasional TKSI dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober di Kuningan, Jawa Barat. Saya kira tidak ada masalah. Kita setujui. 4, peserta. A. Musyawarah nasional TKSI tahun 2016 diikuti oleh pertama, utusan wilayah atau chapter TKSI se-Indonesia sebagai peserta. Oke. Yang kedua, undangan dalam hal ini sebenarnya pihak panitia pelaksana sudah mengundang beberapa pihak di luar TKSI, khususnya beberapa komunitas otomotif di Cirebon dan Kuningan. Tetapi dari konfirmasi terakhir dari komunitas yang kita undang itu menyampaikan izin tidak bisa hadir. Maksudnya demikian. Oke. Pasal ke-4 ayat B, utusan wilayah atau chapter TKSI yang hadir terdiri dari 2 orang, namun dalam pengambilan keputusan setiap wilayah atau chapter TKSI hanya memiliki hak 1 suara. Silakan lagi. Poin B. Pasal 4 ayat B itu utusan wilayah chapter terdiri 2 orang. Ya. Namun pengambilan keputusan setiap wilayah atau chapter hanya 1 orang. 1 suara. Iya, 1 suara. Ya. 1 suara. Ya. Nah, yang sebelahnya bagaimana? Oh, bisa gitu. Percuma kalau misalkan udah ada kan gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau yang 2 itu ikut hadir di sini,
suaranya itu kuat, nggak mungkin dong kan? Percuma dong. Ada yang sebelahnya untuk apa? Fungsinya apa? Ya. Nah, kalau bisa itu dirubah. Jadi kalau mengundang satu, kalau mengundang dua, jadi dua-duanya punya suara. Oke, terima kasih. Silakan yang lain menanggapi. Silakan yang lain menanggapi. Ini kita diskusikan bersama, kita putuskan bersama. Silakan. Saya dari keluarga dari sebenarnya untuk pasal 4 ayat 1 itu bisa disebutkan perwakilan umum. Jadi tidak tercenter. Jadi nanti pengambilan suara yang umum yang terabsen. Terabsen personal atau terabsen personal karena kalau misalnya kita terdiri dari dua tapi hanya memiliki satu suara itu berarti percuma. Oke, jadi lebih baik karena ini untuk munas nasional baik berarti yang di sini dalam segala mengambil keputusan bukan perwakilan chapter tapi perwakilan umum PPC yang hadir. Oke. Berdasarkan hasil yang hadir. Silakan yang lain menanggapi. Saya masih berikan kesempatan. Apakah usulan dari opini di center bahwasanya untuk pasal 4 ayat B dirubah? Ya. Jadi ngomong global, ini kita konsep dulu ya. Ini kita konsep dulu. Ayat-ayat B silakan langsung bereaksi apa? Ya. Langsung di situnya, langsung di situnya. Ya. Ya. Kita konsep dulu ya. Putusan wilayah atau sektor PKSI yang hadir terdiri maksimal 2 orang. Oke, maksimal. Kemudian kata-kata tamu dihapus. Kata-kata tamu dihapus. Baris kedua, ya. Diganti dan dalam pengambilan keputusan setiap wilayah atau sektor PKSI hanya dihapus, hanya memiliki 2 hak suara. Begitu? Silakan. Ini saya lagi ini masih konsep. Ya coba untuk poin 4 kata B utusan wilayah atau chapter PKSI yang hadir maksimal 2 orang. Lembarannya saya setuju begitu. Cuman kata terdiga itu dihapus. Oke. Terdiri dihapus. Jadi itu dihapus. Seperti ini yang dikehendaki. Oke. Selamat datang saudara saya Om Aceh dari Cilacap. Kita berikan terus untuk Om Aceh. Silakan Om Aceh ke depan. Ini konsep, sekali lagi konsep ya yang kita permasalahkan, kita diskusikan untuk pasal 4 ayat
ayat B, di mana awalnya adalah satu chapter dihadiri maksimal oleh 2 orang utusan, dan dalam pengambilan keputusan hanya memiliki 1 hak suara atas pendapat dari peserta sidang. Jadi tiap orang, tiap chapter dihadiri oleh maksimal 2 orang, dan di dalam pengambilan keputusan tiap wilayah atau chapter memiliki hak 2 hak suara sesuai daftar hadir. Sesuai daftar hadir. Maksudnya begini, kalau misalnya satu chapter itu dihadiri 2 orang, kedua orang tersebut dipersilakan atau mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan suara. Tetapi kalau ada chapter yang hanya diwakili oleh 1 orang, maka hak suaranya juga hanya 1. Begitu ya? Disetujui? Baik. Ditambahi memiliki hak, bukan hak 2 suara, tapi memiliki 2 hak suara. Bawahnya baris memiliki 2 hak suara. Sesuai daftar hadir. Sesuai daftar hadir. Ini mohon maaf karena laptopnya kecil, sementara jaringannya mobile gede. Begitu, oke, disepakati. Lanjut, pasal 5 forum. Jadi nanti spasi-spasi nanti akan diatur sedemikian rupa ya. Kita yang penting bisa terbaca dulu. Oke, pasal 5 ayat A, Munas TKS ini tahun 2016 dinyatakan sah dan dapat memutuskan segala sesuatunya yang dibicarakan apabila dihadiri minimal 2/3 utusan wilayah sektor TKS yang diundang. Tapi kalau kita sudah sepakati bersama, bukan 2/3 dari sektor yang hadir, tetapi adalah 50% plus 1 ya, yang diubah. Jadi oleh minimal 50% plus 1, 2/3-nya diganti menjadi 50% plus 1. Utusan wilayah sektor PKS Indonesia yang diundang, begitu ya? Oke. Yang B, apabila pada saatnya ternyata quorum sudah memenuhi, maka musyawarah ditangguhkan 30 menit. Nah, ini kan sudah tidak berlaku karena sudah kita nyatakan sesuai quorum. Yang ini dalam quorum dia harus mengeluarkan. Ya, ditambahi, jadi saya ulang, memilih ketua formatur. Jadi dalam hal ini Munas ini hanya bertugas untuk memilih ketua formatur saja. Untuk selanjutnya ketua terpilih itu diberikan kesempatan, tidak harus sekarang. Jadi kita berikan kesempatan, apakah itu dalam waktu 1 bulan atau 2 minggu untuk menyusun
kepengurusan secara lengkap atau lebih kerennya menyusun kabinet, begitu ya. Jadi memilih ketua formatur untuk menyusunnya harus untungnya bagus juga. Untungnya bagus. Ya. Memilih ketua formatur pengurus pusat TKSI, gitu ya. Disetujui? Oke. Silakan Pak. Silakan. Saya ingin menanggapi pembangunan yang tugas Musyawarah Nasional PKSI 1 tahun 2016. Tugas poin A itu memutuskan peraturan tata tertib dan acara negara. Kalau menurut dari Munas itu sendiri adalah yang pertama, Munas yang pertama. Jadi untuk memutuskan peraturan tata tertib itu peraturan tata tertib di dalam Munas atau peraturan tata tertib yang berlaku untuk di TKSI itu sendiri. Peraturan dan tata tertib dan acara Munas. Jadi dia Munas saja. Kalau peraturan tata tertib tentang sektor dan sebagainya, insya Allah sudah ada di ART. Oke. Itu yang mau saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Jadi tata tertib di Munas saja. Oke. terima kasih. Baik. Untuk itu poin 6 kita sepakati bersama, ya. Setuju ya? Lanjut. Poin pasal 7 pimpinan sidang Munas dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris sudah kita lakukan bersama. Saya sebagai ketua sidang, Om Cacat sebagai wakil, dan Om Mufal sebagai sekretaris. Pimpinan sidang dipilih oleh ketua tim ad hoc, bukan peserta, oleh pesertanya diharus ya. Jadi dipilih dan ditentukan oleh ketua ad hoc, juga sudah kita lakukan bersama-sama, ya. Sehingga lanjut pasal 8 pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan A, Munas TKSI ini dalam pengambilan keputusan ini menggunakan asas musyawarah dan mufakat. Ya. Yang B, apabila tidak tercapai kemufakatan pengambilan keputusan, bukan pengambilan suara tapi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan Apabila tidak dicapai kemufakatan pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara mayoritas atau suara terbanyak.
tidak tercapai kemufakatan, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Gitu? Oke, lanjut. Pasal 9 tentang biaya. Seluruh biaya Munas DKSI 2016 ditanggung oleh seluruh wilayah atau chapter TKSI se-Indonesia dalam kurung swadana, swadaya dan swakelola, gitu ya. Kemudian pasal 10 acara pengambil nanti kita setelah rolling sampai ke bawah. Pasal 11 hal-hal yang belum tertuang dalam peraturan tata tertib dan acara ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Penutup, demikian peraturan tata tertib dan acara Munas DKSI 2016 ditetapkan di Kuningan pada tanggal bukan 5 September tapi 1 Oktober. Ya. Penandatangan adalah pimpinan sidang, bukan ketua RO lagi, tapi pimpinan sidang. Munas. Pertama. Kalau ada pimpinan buat saya ketua, Ya. Jainuri, pakai Delta Jakarta Alfa. Nah, betul. Oke. Oke. Kemudian rolling ke bawah. Ya. Lampiran dari susunan acara. Saya kira normatif, ya. Jam 8 sampai jam 8.30. Oke, silakan. Untuk sedikit yang tadi naik ke atas ya, Om. Naik ke atas dulu. Nah, itu kan ada bawa lagi, Om. Bawah. TKSI 2016 itu TKSI Munas pertama tahun 2016. Nah, satu kami dari sendiri 2016. Begini, Om. Oke. Tahunnya itu, dia langsung ke TKSI nomor 1 tahun. Oh, tahun, nggak pakai dari sendiri. Begini. Oke, lanjut ke bawah. Jam 8 sampai 8.30 hari hadir. 8.30 sampai 11 kehadiran peserta dan juga dengan registrasi. Ya. Jam 11 sampai jam setengah 1 makan siang dan sholat. Kemudian acara pembukaan dan acara musyawarah kemudian selesai. Ya. Poin kelima, sidang pengesahan quorum. Lanjut, pembahasan dan tata tertib acara sedang dilakukan. Instruksi Pak Ketua, Siap. itu penetapan quorum kan dari pimpinan sidang langsung. Ya, oke. Bukan tim ad hoc di Ya. Pengesahan quorum pimpinan sidang. Ya. Bukan. Pimpinan sidang sudah. Ya. Bawah lagi.
Itu B, pembahasan dan pesan tata tertib juga pimpinan sidang. Pemilihan pimpinan sidang dihapus, C dihapus, C dan D dihapus. C itu dihapus. Jadi dari pimpinan sidang sementara itu dihapus juga. Ya, dan dengan sidang juga. Oke, Soma nanti kita menyesuaikan waktunya saja. Kemudian sidang kedua pembahasan tata tertib dan pemilihan ketua umum KSI. Kemudian pelaksanaan pemilihan ketua umum, pengesahan ketua umum, ya. Sampai nantinya sambutan ketua formatur terpilih. Ini mungkin perlu kita bahas. Oke, naik ke orang. Ya. Mulai sidang kedua. Ya. Ini oke kita bahas karena ini poin yang paling penting karena ini merupakan bagian dari peraturan tata tertib Munas. Ya. Kita bahas dulu. Jadi ini konsep yang disusun, ya. Konsep yang disusun. Kita diskusikan bersama-sama satu persatu sehingga nantinya bisa menjadi pedoman. Ya. Jadi sidang kedua pembahasan tata tertib dan pemilihan ketua umum TKSI, begitu. Ya. Jadi nanti kita bahas dulu tata tertib pemilihannya seperti apa. Ya. Setelah tata tertib pemilihan itu kita sepakati, ya. Dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilihan. Setelah pemilihan kita lakukan dan menghasilkan, ya, atau memutuskan siapa yang menjadi ketua umum TKSI, ya, kemudian akan kita sahkan bersama-sama. Jadi, mohon silakan dicermati, silakan di komentari. Silakan. Oke. Kalau bisa itu ditambah. Sebelum pemilihan ketua, kita pasti ada yang kita kan untuk ada seperti apa. Nah, harusnya ditambahin itu ada pembahasan ADRT untuk TKSI nasional. Terima kasih. Saya tanggapi dulu. Oke, saya tanggapi dulu ini. Jadi begini, ADART sudah dibuat oleh tim ad hoc. Oke, karena merupakan salah satu keputusan dari Pramunas waktu di Semarang. Ya, sudah dibuat dan nantinya akan diserahkan secara simbolis oleh ketua tim ad hoc kepada ketua umum TKSI terpilih. Ya. Setelah itu nanti diserah terimakan, nantinya dipersilakan kepada ketua terpilih untuk membahas. Jadi dipersilakan kepada ketua terpilih untuk memimpin sidang selanjutnya dalam membahas ADART. Begitu begini. Bisa dipahami? Oke. Silakan dari silakan. Oh, Pak Fadil.
Ya, terima kasih kemudian sidang kedua poin B, pelaksanaan pemilihan ketua umum TKSI. Ini kan kondisinya kita nggak tahu ya yang akan jadi calon pemimpin TKSI nomor 1. Jadi kita harapkan dari poin B ini setidaknya ada visi-misi yang akan diutarakan. Mau dibawa kemana ini TKSI? Ya kan, jadi secara apa ini seperti itu. Jadi tahu lah kita gimana ya nanti. Begitu bedanya tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begini, kita saling terbuka semuanya. Di poin A itu nanti, dalam pembahasan tata tertib pemilihan ketua, itu nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana nantinya kita akan memilih ketua. Tentang adanya sesi khusus untuk penyampaian visi-misi dari para calon ketua, ya, itu nantinya akan dilakukan. Ya, jadi proses ini sedikit bocoran saja. Jadi prosesnya nanti setelah tata tertib itu kita setujui, proses selanjutnya adalah pada saat poin B pemilihannya itu bukan langsung memilih ketua, tetapi penjaringan di mana seluruh peserta sidang ini berhak untuk menyampaikan suaranya, siapa menghendaki untuk memilih siapa, begitu. Kemudian setelah itu suara semua terkumpul, akan dihitung apakah itu nanti 3 atau terbanyak ataukah 5 atau terbanyak sesuai kesepakatan bersama nanti, itu yang akan menjadi calon. Dari calon yang sudah kita tetapkan bersama itu nanti dipersilahkan untuk menyampaikan visi dan misinya. Itu omongan dulu aku. Lanjut poin pertama semua akan menyesuaikan pada saat setelah pembahasan tata tertib. Kemudian sidang ketiga adalah pembahasan ADART, yang sudah dibuat oleh tim ad hoc, kemudian disahkan bersama-sama yang dipimpin oleh ketua umum terpilih, gitu. Apakah nanti ada perlu juga pandangan umum dari ADART itu, ya. Kemudian setelah itu dari poin A pembahasan ADART ini dan pengesahannya ya, Bos. Buat pembahasan ADART, pengesahan terus. Oke, di poin A adalah kemudian yang paling kanan itu pimpinan sidang persidangan koordinator itu dihapus diganti ketua umum terpilih. Ya. Kemudian pandangan umum peserta. Jadi pandangan umum adalah proses dari diskusi tentang ADART itu. Bisa dulu nanti. Ya. Kami minta sidang. Ya. Untuk pembahasan ADART itu mungkin belum ada ini. Ya. Ini kan belum melihat komisi ADART yang akan dibahas ini. Nah, ketua umum terpilih ini mungkin belum melihat apa isi ADART. Gitu. Jadi kalau menurut hemat saya pembahasan ADART
pastinya akan ada revisi. Gitu. Jadi kalau ketua umum terpilih yang sebagai pimpinan untuk pembahasan ADART itu menurut saya momentum depan. Gitu. Kecuali poin di pengesahan ADART. Oke. Gitu. Terima kasih. Saya setuju ya. Begini saja. Jadi pembahasan ADART dipimpin oleh pimpinan sidang, didampingi oleh ketua umum terpilih, begitu? Pimpinan sidang didampingi oleh bloknya rusak. Didampingi. Oke, poin 9 ya. Pengesahan ADART juga pimpinan sidang dan didampingi ketua umum terpilih. Ya. Poin 10 ya. Penutupan kondisional ini ya. Pimpinan sidang. Ya. Boleh sampai 11 Ya. acara makan malam. Kita berdoa semoga sebelum waktunya makan malam sidang semua sudah selesai. Oke, baik. Semua peraturan tata tertib dan acara Munas TKSI pertama tahun 2016 sudah kita bahas bersama-sama. Baik, maka bersama ini konsep peraturan tata tertib dan acara Munas TKSI tahun 2016 disahkan menjadi peraturan tata tertib dan acara Munas TKSI tahun 2016